Shopee Indonesia mengumumkan telah melakukan pemangkasan sejumlah karyawan sebagai bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nataprawira menjelaskan, Shopee Indonesia harus melepas sejumlah karyawannya. Keputusan tersebut merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh setelah melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih cepat beradaptasi serta mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat sulit, kata Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nataprawira, Senin 19 September. Sayangnya, Shopee tidak menjelaskan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan divisi yang terlibat. Langkah efisiensi sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan yang merupakan dua komponen penting dalam menjalankan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari kebijakan ini. Proses ini akan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Karyawan yang terdampak akan mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tambahan 1 bulan gaji. Papar Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nataprawira. Karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun dengan seluruh manfaatnya. Shopee Indonesia juga memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kepada seluruh penjual, pembeli, dan mitra di Indonesia. Sebelumnya, jajaran eksekutif induk Shopee dan Garena, CLTD mengorbankan gaji dan memperketat kebijakan pengeluaran dalam rangka melindungi perusahaan dari perlambatan ekonomi yang mengancam perusahaan teknologi. Mengutip Bloomberg pada Jumat 16 September, kebijakan CLTD ini tertuang dalam internal memo perusahaan kepada karyawan. Internal memo dikirim beberapa hari setelah C menutup operasi di beberapa negara dan memangkas karyawan pada seluruh divisinya. Tim kepemimpinan telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengambil kompensasi tunai sampai perusahaan mencapai self-sufficiency. Kita sekarang dapat melihat bahwa ini bukan badai yang berlalu dengan cepat. Kondisi negatif ini kemungkinan akan bertahan hingga jangka menengah, kata Chief Executive Officer CLTD, Forrest Li, dalam internal memo.